Assalamualaikum. Akhirnya ya, kita bisa nikmatin Apple Intelligence setelah ada update iOS 18.1 tadi malam. Nah, apa aja sih yang dia kasih nih di Apple Intelligence kali ini? Yuk kita bahas. Disclaimer dulu, karena yang bisa pakai fitur Apple Intelligence ini hanya untuk iPhone versi 15 Pro Series dan iPhone 16. Sayang banget ya, untuk iPhone 15 base model dan yang ke bawah itu nggak bisa pakai Apple Intelligence, tapi tetap dapat updatean iOS 18.1. Nah, begini. Jadi, karena Apple Intelligence ini dia baru aja rilis tadi malam, dan nanti untuk fitur-fitur terbarunya dia akan update lagi di versi iOS berikutnya seperti 18.2 dan seterusnya. Ini saya udah update ke iOS 18.1, dan kalau kita lihat di menu setting ya, itu di sini udah muncul Apple Intelligence and Siri. Jadi sebelumnya itu dia cuma Siri. Nah, sekarang udah ada Apple Intelligence and Siri. Kita coba cek dulu di bagian general sama about-nya. Nah, iOS versionnya kita cek. Ini di 18.1. Dengan numbernya itu dia 22B83. Nah, kemudian kalau kita cek di bagian ukurannya ya, kalau kita lihat sih sekarang, wow, iOS-nya sekarang jadi 14 GB. Sebelumnya itu saya ingat masih di angka 11 GB-an. Nah, ini mungkin karena ketambahan fitur Apple Intelligence tadi yang ukurannya cukup besar, jadi untuk data iOS-nya, sistemnya itu dia bisa memakan sampai 14 GB totalnya, dan sistem datanya di sini di 8,9. Nah, kita lihat di bagian Apple Intelligence. Nah, ini tampilannya. Jadi di tombol awalnya ini nanti dia ada tombol untuk join wishlist, untuk kita bisa pakai fitur Apple Intelligence ini. Dan nanti ketika kita klik join wishlist, kita tunggu informasi lebih lanjut sampai kita nanti dapat notifikasi seperti ini. Ready for Apple Intelligence. Time to experience the new personal intelligence system. Nah, kalau udah dapat notif kayak gini, artinya HP kita udah siap untuk menggunakan fitur Apple Intelligence. Tinggal di turn on aja. Dan untuk Apple Intelligence ini, dia hanya tersedia di bahasa Inggris aja. Jadi, untuk bahasa Indonesia, dia masih belum support. Sayang banget ya. Tapi moga aja di updatean berikutnya bisa support ke bahasa Indonesia. Oke, kita langsung aja turn on Apple Intelligence. Nah, tampilannya kayak gini ya. Oke, kita bisa summarize notification. Not now aja deh. Nah, terus Siri Intelligence-nya nanti kita coba tes dengan menekan tombol unlock-nya ya. Untuk animasi Siri-nya gimana kita lihat. Speak to Siri, oke, ya, continue. Oke, Apple Intelligence-nya udah berhasil diaktifkan. Coba kita tes ya. Nah, udah on ya berarti ya, udah aktif si Siri-nya dalam bentuk Apple Intelligence ini kalau kita tekan tombol lock screen-nya. Di fitur foto sekarang kita udah dapat untuk fitur clean up, atau kalau kita lihat di Galaxy AI itu ada ya penghapusan objek. Nah, di Apple Intelligence ini juga ada. Sekarang kita coba untuk menghapus objek yang ganggu di belakang foto ini ya. Misalkan ibu ini nih, maaf ibu ya, kita coba hapus dulu si ibu dengan kita klik clean up. Nah, setelah itu dia udah bisa langsung deteksi nih objek yang mau kita hapus. Atau secara manual misalkan kita garis kayak gini, itu langsung hilang. Keren banget gitu loh. Akhirnya bisa menggunakan fitur AI di iPhone kita. Terus ada objek ini nih masih mengganggu, kita tambahin aja, tinggal digoreskan aja, udah lumayan lah untuk penghilang objek di fitur clean up ini ya. Dan termasuknya, oh ada lagi nih, misalkan kita mau ngapus yang si bocil 2 naik sepeda ini, udah tinggal kita giniin aja, set.
Oke, selesai. Mirip banget sama fitur di Galaxy AI. Nah, tinggal kita save aja. Oke. Dan untuk hasilnya sendiri menurut saya cukup bagus lah ya untuk penghapusan objek ini. Fitur Apple Intelligence berikutnya. Nah, sekarang kita bisa memanggil Siri dengan ketuk 2 kali. Terus kita mau tanya apa aja, si Siri ini nanti akan men-generate. Misalkan kita mau tanya tentang cuaca hari ini. Langsung kita di allow dulu. Nah, langsung si Siri-nya itu memberikan informasi tentang cuaca hari ini. Atau misalnya kita mau tanya-tanya yang lain juga boleh sih sama si Mbak Sri ini. Fitur Apple Intelligence yang berikutnya adalah fitur Summarize. Ini mirip dengan fitur Summarize yang ada di Galaxy AI. Cuma kalau di Apple Intelligence ini masih supportnya di bahasa Inggris aja. Beda banget sih emang dengan Galaxy AI yang udah bisa bahasa Indonesia. Oke, jadi kita ambil artikel berbahasa Inggris. Kita ambil contohnya misalkan ini ya. Nah, ini kan artikelnya panjang nih. Misalkan kita nggak mau baca terlalu panjang, pinginnya intinya apa sih? Nah, kita bisa pakai fitur Summarize dengan klik tombol yang ada di pojok kiri bawah ini. Terus ada 2 pilihan nih, mau listen to page, jadi nanti si AI-nya yang akan membacakan isi artikelnya, atau mau kita show reader, yaitu menampilkan summary-nya aja. Nah, jadi kita tes untuk fitur summarize-nya seperti apa, kurang lebih seperti ini. Nah, nanti si Apple Intelligence-nya itu akan membuat summarize, dan kita bisa membaca summary-nya di sini. Jadi inti dari si artikelnya ini akan ditampilkan si Apple Intelligence dalam bentuk summary. Fitur Apple Intelligence berikutnya itu ada make a memory di aplikasi foto. Nah, harusnya kalau kita masuk ke aplikasi foto terus ke bagian memori, ini harusnya ada opsi untuk create memory. Cuma ketika saya coba, entah kenapa ini selalu muncul notifikasi kalau iPhone processes photos and video while connected to power. Saya nggak tahu apakah ini harus dicolok ke charger dulu atau gimana. Cuma kalau saya cek di beberapa tech reviewer itu, dia bisa langsung membuat memori di aplikasi foto. Kalau kalian tahu, silakan komen di bawah ya. Berikutnya yaitu writing tools, atau kalau di Galaxy AI ini mirip kayak AI Composer ya. Nah, ini saya contohin, misalkan kita ketik sebuah pesan atau email dalam bahasa Inggris dan kita pengen memperbaiki grammarnya atau bahasanya. Nah, ini kita tinggal blok aja. Kita blok. Nah, terus nanti akan muncul pilihan writing tools. Nah, kemudian di sini ada beberapa pilihan. Ada proofread, rewrite, terus friendly, professional. Nah, kita coba satu-satu ya. Kalau proofread itu kayak apa sih? Kayak gini aja sih sebenarnya ya. Terus kalau rewrite, nah, dia akan memperbaiki tata bahasanya. Misalkan nih jadi lebih rapi, lebih sopan gitu ya. Terus kalau misalkan kita mode friendly, nah, dia akan pakai bahasa yang lebih friendly atau social media gitu. Kalau misalkan mode profesional, nah, dia akan berubah dan akan memberikan itu tadi sugesti bahasa yang mau kita gunakan. Jadi mirip dengan yang ada di Galaxy AI atau AI Composer-nya Samsung. Dan ini berguna banget sih buat kita yang suka berhubungan dengan pihak luar negeri, dengan vendor, misalkan buat kerjaan kita yang transaksinya dengan pihak-pihak luar negeri. Ini berguna banget sih untuk kita misalkan kirim email dan lain-lain. Yang berikutnya itu fitur transkrip dari voice memo. Mirip juga sih sama Galaxy AI yang bisa mentranskrip hasil perekaman suara. Nah, cuma bedanya masih disayangkan nih, ini cuma support bahasa Inggris. Nah, tapi nggak apalah, buat kita lihat bentuknya kayak apa sih fitur transkripnya ini. Nah, ini jadi saya udah buat rekaman kurang lebih seperti ini. Sekarang kita mau coba
Nah, ini kan pakai bahasa Indonesia ya saya ngomongnya. Ini ada tombol transkrip di pojok kiri bawah. Nah, kira-kira hasilnya seperti apa? Kita coba gunakan seperti clean Nah. up foto, atau kalau di Galaxy AI itu ya penghapus Hasilnya kayak gini nih kalau kita terus pakai bahasa summarize. Kalau yang bukan bahasa misalkan Inggris. baca artikel, Jadi terus memang dia ya belum banyak support lah. untuk Nanti bahasa kita selain coba bahasa Inggris. satu-satu. Jadi transkripnya itu atau translate-nya bukan translate sih, transkripnya ya. Jadi transkripsinya itu jadi berantakan. Jadi ya mudah-mudahan di update iOS berikutnya Apple ngasih support buat bahasa Indonesia lah. Nah, sekarang kita coba voice recorder yang pakai bahasa Inggris. Jadi saya baca kartu garansinya si AirPods ini untuk ngetes ya gimana sih fitur transkripnya. Jadi kurang lebih suaranya Under kayak this gini. warranty, you will be able to direct your claims to Apple, Nah, kita coba ya. even in a situation where you purchase the Apple product from a third party. If a defect arises during the warranty period, Apple, at its option, will repair the product at no charge using new parts or parts that are equivalent to new in performance and reliability. Hasilnya kayak gini ya. Oke, lumayan lah. Cuma ada beberapa transkripnya itu agak nggak pas gitu. Kayak misalkan equivalent jadi eupilling. Nah, tapi ya oke lah. Untuk sekedar bikin transkrip, kalau misalkan kita lagi meeting, terus kita lagi pengen bikin notulensi, oke lah. Tapi masih, menurut saya, masih bagus Galaxy AI-nya Samsung. Oke, sekian itu aja dari saya. Silahkan like dan share kalau suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo, assalamualaikum.